Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk love life kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat di sini. Karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kalau nggak resonate, jangan dipaksa-paksain ya. Oke, sorry Gemini ya. Hangman. Banyak sekali ya yang hubungannya di sini digantung, menunggu. Ada Six of Cups. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Kemudian aku akan lihat di sini. Kita akan ambil langsung ya dari energinya pasangan kamu. Aku lihat kalau di sini sih, aku lihat kamu menunggu kembali pasangan kamu ya. Kamu stuck dengan pasangan kamu, hubungan kamu digantung bisa ya. Oh yes. Ada berat. Ya, kamu ini dealing dengan seseorang yang egonya tinggi banget nih ya. Orangnya egonya tinggi, gengsinya tinggi banget gini. Orangnya kaku, orangnya keras kepala. Ini orangnya ini nggak mau mengalah ya, pengennya menang sendiri. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita punya The Hangman, Six of Cups, King of Pentacles, Two of Cups, The Devil, dan Six of Wands. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ada The Hangman. Aku lihat kamu stuck dengan seseorang ini ya, seseorang dari masa lalu. Atau ini hubungan kamu digantung, bisa sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu yang menunggu di sini. Ya. Menunggu seseorang ini kembali, kamu stuck dengan dia, jadi sesuaikan aja ya. Kalau kamu menunggu seseorang ini yang stuck ini dengan seseorang ini, kamu tuh kayak merindukan masa lalu ya, kamu masih kepikiran, kamu masih ingat gitu ya. Beberapa di antara kamu ini dealing dengan twin flame-nya kamu ya, makanya kayak kamu walaupun berpisah ya, kalaupun kamu sudah berpisah, hubungan kamu ini kayak ngerasa masih ngegantung gitu loh di perasaan kamu gitu. Kamu kayak sulit untuk menolak gitu ya. Mungkin di satu sisi tuh kamu ingin selesai lah dengan hubungan ini gitu ya, tapi di satu sisi tuh kayak perasaan kamu tuh kayak nggak bisa gitu loh ya, melekat banget gitu loh di seseorang ini gitu. Kamu kayak ngerasa seolah-olah ya dialah jodohku gitu ya, dialah orang yang tepat, dialah orang yang aku cari gitu. Tapi egomu bilang, aku nggak mau orang seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia nyakitin aku? Kenapa begini kayak gitu loh ya. Seperti itu. Tapi di satu sisi hatimu memang jauh di dalam lubuk hati kamu itu mengakui gitu loh bahwa kamu masih sayang sama dia, pengen dia balik gitu loh. Ya. Ada momen-momen dimana kamu dengan dia ini merasa bahagia, merasa gembira gitu. Kamu masih bernostalgia nih dengan masa lalu kamu ini gitu. Ya, masih melekat banget di ingatan kamu gitu loh ya. Kamu mungkin dealing dengan seorang yang cukup mapan di sini dari segi materi, finansial gitu, orangnya kaya, mungkin orangnya loyal mungkin sama kamu, jadi dia ini juga sering membantu kamu atau kayak berbagi dengan kamu gitu ya, royal lah gitu, seperti itu ya. Makanya kamu kayak ngerasa kayak, aku nggak tahu, mungkin kamu bergantung dari segi itu di dia, bisa juga ya, tapi sesuaikan aja. Atau mungkin nggak juga dari bergantung dari itu, tapi
kamu mikirnya tuh kalau ngelihat dari sisi dia yang positif gitu ya, sisi dia yang baik ini, kamu ngerasa kayak nggak ada gitu loh orang yang lebih baik dari dia gitu ya, dari rasa tanggung jawab dia dari segi materi gitu ya. Kalau cowok tuh dia ini workaholic banget gitu loh ya, dan udah mapan gitu, mungkin dia juga seorang bos gitu ya, orangnya kaya, banyak duit gitu ya, punya pekerjaan yang benar-benar stabil kayak gitu ya. Makanya kayak kamu ngerasa tuh kalau ngelihat dari sisi-sisi itu kayak nggak nemuin orang yang lebih baik gitu loh dari dia, kalau lihat dari sisi itunya gitu. Tapi kalau lihat dari sisi negatifnya tuh kayak kamu nggak mau gitu loh, seperti itu. Kenapa dia memperlakukan aku begini gitu ya istilahnya, karena dia ini orangnya cuek gitu, orangnya cuek bebek. Jadi kayak orang yang apa ya, kesannya tuh kayak dingin, nggak punya perasaan gitu ya. Tapi dia memang orang yang nggak begitu bisa mengekspresikan perasaan dia sih gitu. Kamu ada perbedaan usia juga di sini, cukup jauh ya. Ada yang mungkin 5-6 tahun, 4 sampai 7 tahun gitu ya. Seperti itu. Ada yang 4-7 tahun di sini selisihnya kamu dengan dia, atau bahkan lebih. Pokoknya ada selisih jarak usia juga ya. Atau dia lebih dewasa dari kamu, lebih dewasa dari kamu. Kalau seumuran sih aku nggak ngelihat dia seumuran ya, lebih dewasa dari kamu gitu. Seperti itu. Dan memang saat ini kayak kesannya lagi dingin gitu. Oke. Dan dia di sini dengan adanya Two of Cup ini, dia pengen sama kamu ya, dia masih pengen, dia masih mau sama kamu. Hanya saja dia gengsinya tinggi, egonya tinggi gitu. Kalaupun hubungan kamu digantung di sini, belum ada kepastian antara kamu putus nggak putus, kayak lagi diam gitu. Ini kayak kamu tuh berharap ya sebenarnya untuk kembali gitu ya. Kamu masih menunggu, kamu berharap dia kembali menghubungi kamu, kontak kamu, cari kamu gitu. Tapi dia nggak akan lakuin itu gitu, dia diem aja gitu ya. Jadi di sini yang bermain tuh ego ya, kamu pun ego, gengsi, dia pun sama gitu, jadi sama kerasnya di sini. Oke. Nah, kalau dari segi perasaan dia masih pengen sama kamu, masih mau sama kamu ya, tapi karena dia gengsi di sini, jadi seolah-olah tuh dia nggak mau sama kamu. Namun yang aku lihat di sini, walaupun di sini masih ada kemelekatan energinya dengan kamu, aku lihat dia ini masih ada sisi toksik ya. Sorry itu say, dia kayaknya masih belum sadar ya. Kenapa? Karena di saat ini tuh mungkin dia punya seseorang di sini. Dia ketemu dengan seseorang yang baru ya, dan dia menjalin hubungan dengan seseorang itu ya, kayak dia ngerasa cocok gitu, tapi hatinya dia kayak masih melekat sama kamu gitu. Dia masih mau sama kamu gitu. Dan dengan adanya si Kaufman di sini, ini kayak dia masih sering stalking kamu ya, masih sering mungkin dia mantau kamu dari kejauhan, entah dari sosial medianya kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu belum blok dia ya, mungkin dia ngeliatin kamu tuh dari Facebook gitu ya, atau dari Instagramnya kamu, atau TikToknya kamu, apapun itu gitu ya. Yang jelas dia ini masih mantau kamu dari kejauhan gitu ya. Tapi ya itu, yang dia perlihatkan tuh kayak hidupnya tuh seneng gitu ya, seolah-olah dia nggak butuh kamu, dia nggak perlu cari kamu gitu loh ya. Dan dia bisa gitu loh di sini cari orang yang lebih gitu. Dan seperti yang ulang tadi, walaupun mungkin dia ketemu sama seseorang di sini, orang baru gitu ya, tapi aku lihat di sini dia nggak begitu serius sama seseorang ini gitu loh. Hanya kayak bisa dibilang kayak cari sensasi, atau kayak nutupi perasaan dia gitu, kayak mengalihkan perhatian juga bisa gitu ya, kayak biar dilihat dia ini, oh aku bisa tanpa kamu gitu. Oke, aku habis putus dari kamu tuh, oke, aku bisa dapat lagi. Nah istilahnya kayak gitu loh. Karena Six of Wands ini juga orang yang kayaknya tuh sombong banget gitu loh ya. Sombong banget, apalagi nah King of Pentacles. Nah ini yang diandelin uang dia, money dia, nah gitu ya. Jadi kayak orang yang menutupi sesuatu dengan hal-hal materi gitu loh ya. Maksudnya gini, dia tuh nggak bahagia gitu loh, tapi karena dia ngerasa banyak duit gitu ya, dia bisa ngapain aja gitu loh. Tapi hatinya di sini nggak bahagia, jadi bahagianya tuh kayak luarnya aja gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini ada devil, toxic. Dia punya kebiasaan ya,
pola kebiasaan dia, kehidupan dia mungkin ya udah melekat di dianya gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi dia nggak memperjuangkan kamu gitu ya, tapi dia alihkan ke orang lain gitu, seperti itu ya. Ini memang udah kebiasaan dia seperti itu gitu ya, kebiasaan dia. Bisa dibilang ini memang toksik gitu. Kenapa aku bilang toksik? Yang mungkin untuk beberapa di antara kamu ini mungkin dia adalah pasangan kamu sendiri, kamu udah menikah dengan dia, tapi dia nggak mau nurunin egonya dia gitu ya, untuk cari kamu, untuk perjuangin kamu, tapi justru dia memenangkan egonya dia dengan hal-hal tersebut gitu loh. Seharusnya sebagai seorang suami misalkan ya, itu dia harus perjuangin hubungannya gitu ya, harus ngasih begini-begini gitu, tapi harus ngasih apa ya istilahnya, tanggung jawabnya lah, katakanlah seperti itu. Tapi dia nggak ngelakuin itu gitu loh ya. Dia kayak seolah-olah tuh kontrol dirinya, tahan dirinya, kendaliin dirinya untuk tidak cari kamu, untuk tidak calling kamu gitu loh. Tapi dia nyari yang lain gitu, cari yang lain, gimana coba gitu ya. Egonya tinggi, gengsinya tinggi, tapi dia masih ini kamu, pengen sama kamu gitu. Oke, jadi kita lihat di sini dari segi oracle-nya seperti apa. Ya kalau dibilang cinta ya cinta, dia sama kamu cinta, melekat bahkan di sini. Energinya tuh melekat banget sama kamu. Makanya kalaupun dia ketemu seseorang yang baru itu perasaan dia ke kamu tuh nggak berubah ya, nggak bisa hilang. Tuh rekonsiliasi, dia masih pengen ketemu sama kamu, pengen kembali nih. Dan di sini ada healing family issue ya. Untuk beberapa nih seperti yang bilang tadi ya, kamu sudah menikah sepertinya dengan dia ya, tapi hubungan kamu digantung di sini. Gak semua, beberapa aja ya, karena di sini juga ada hangman. Kamu menunggu seseorang dari masa lalu kamu ini, karena kamu ya ingin move on gimana, hubungan kamu juga kayak digantung gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada healing family issue, rekonsiliasi seseorang dari masa lalu kamu kembali ya. Di sini ada codependency, ada addiction ya. Addiction ini kayak kemelekatan gitu loh, energinya melekat sebenarnya, ada kemelekatan ya, energi dia dengan kamu itu kayak melekat gitu loh. Jadi kayak nggak bisa sebenarnya saling berjauhan, tapi ada ego, ada gengsi di sini gitu. Oke. Dan di sini dengan adanya healing family issue ini juga aku ngerasa kayak ada semacam isu ya. Mungkin dia punya trauma di sini ya, dari masa lalunya ya, masa kecil, atau ini memang hubungan dia dengan kamu itu, atau cara nge-treat kamu itu kayak dipengaruhi dengan pola asuh gitu loh ya. Jadi mungkin memang didikan dari keluarganya itu seperti itu gitu loh ya. Ya mungkin tidak salah sih ya, tidak salah dalam mendidik itu, cuman dia ini yang nggak peka gitu loh ya. Maksudnya gini, kadang ya hubungan, cara memperlakukan dia dengan orang tuanya, atau kayak cara orang tuanya memperlakukan dia itu kan kayak sebagai contoh gitu. Nah itu kayak dia ditreatkan ke kamu gitu loh, yang harusnya dengan pasangan itu nggak seperti itu, atau kayak pola ini tuh kayak nggak serve gitu loh, nggak melayani untuk hubungan ini gitu loh. Bener-bener paham ya yang aku sampaikan gitu. Jadi kayak nggak pas lah gitu loh, cara nge-treat dia ke kamu itu nggak pas gitu loh istilahnya ya gitu. Tapi menurut dia itu benar gitu, udah benar gitu, karena ya itu sudah mungkin kayak dia ngelihat contoh misalkan ya dari papanya, mungkin cara memperlakukan dia gitu ya, dan dia tuh memperlakukan kamu tuh begitu, padahal itu nggak melayani sebenarnya gitu loh ya. Jadi dia harus merubah pola dia, katakanlah seperti itu gitu. Oke. Bisa kayak kurang perhatian, kurang kasih sayang gitu, atau kayak kasih sayangnya tuh begini gitu.
Ya menurut dia kasih sayang tuh begini gitu. Tapi ternyata saat dia berhubungan dengan kamu tuh menurut kamu beda gitu, nggak begitu gitu. Nggak. Udah lagi nih, contohnya gini. Di masa kecil, ketika dia menangis, mungkin tuh kayak diabaikan gitu loh. Ya, tapi kamunya beda. Ketika kamu menangis mungkin di lingkungan keluarga kamu ya kamu harus dideketin nih, dipujuk-pujuk begini, gini. Nah, dia itu beda gitu loh. Ya, makanya ketika kamu mungkin berantem dengan dia begini-begini, dia nggak bujuk kamu gitu, dia justru cuekin kamu, biarin kamu gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak sama, kayak nge-treatnya gitu, padahal nggak seperti itu gitu. Jadi harus nge-treat dengan cara yang berbeda. Ya, dipengaruhi hubungan dia dengan orang tua gitu. Jadi cara memperlakukan kamu itu dipengaruhi oleh sama kayak cara dia atau hubungan dia dengan orang tuanya gitu. Beda di sini ya, beda polanya. Addiction di sini karena ada kayak kebiasaan gitu loh, pola lama yang mungkin sulit untuk dia tinggalkan atau lepaskan gitu. Yang seharusnya dia lepaskan. Di sini ada devil gitu, kayak kemelekatan gitu. Tapi ada ini juga devil ini kebiasaan negatif juga sih, gitu. Pola ya seperti itu ya, kebiasaan negatif. Oke, tapi di sini aku rasa dia akan kembali lagi kok sama kamu dengan adanya rekonsiliasi ya. Dan terlepas kamu sudah menikah atau belum, dia akan kembali. Dan kalau kamu belum menikah dengan dia, mungkin akan ada pernikahan next ke depannya ya. Seperti itu. Mungkin dia akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Seperti itu. Oke, karena di sini juga ada psikofonnya. Berjuang kembali gitu. Ya, dan dengan kemenangan gitu loh ya. Seperti itu. Jadi kayak ketika dia kembali sama kamu ya harus bisa gitu memenangkan hati kamu gitu. Cuman di sini yang aku rasain ya, kayaknya dia nggak bakal ada minta maaf deh sama kamu gitu. Kenapa aku bilang nggak ada kata meminta maaf? Jangan berharap kamu seorang emperor ini dia mau minta maaf sama kamu gitu. Walaupun dia semenyesal apapun gitu ya, sekecewa apapun terhadap mungkin perlakuan atau tindakan dia mengakui hanya dalam hati gitu loh. Tapi kalau untuk di hadapan kamu bilang maaf itu dia nggak akan minta maaf gitu. Ya, orangnya lebih mementingkan gengsi atau ego di sini gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kalau misalkan dia suami kamu sendiri ya udahlah, nggak minta maaf pun nggak apa-apa, yang penting dia balik gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kamu memang masih menginginkan dia gitu, jangan berekspektasi lah gitu loh ya, seperti itu. Tapi dia dalam hatinya ada rasa bersalah gitu, tapi kalau disuruh mengakui ini di hadapan kamu, dia nggak akan ngakuin gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.